Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, ini luar biasa ya. Silakan tampilkan pertanyaan berikutnya. Iya. Iya, ada pertanyaan berikutnya kepada kedua narasumber dari Wesley BW ya. Pertanyaannya, jika seseorang mendapat hipnoterapi atau dihipnosis untuk melakukan perbuatan baik atau jahat, apakah tetap mendapat kama wipaka seperti biasa? Bukankah kalau seperti itu pencapaian-pencapaian akan lebih mudah dicapai? Ataukah pengertian saya tentang hipnoterapi, hipnosis itu salah? Saya tidak terlalu menangkap maksudnya karena kalimatnya ini sepertinya agak belibet ya. Tetapi silakan narasumber, jika Anda menangkap maksudnya ini, apakah hipnosis melakukan perbuatan baik atau jahat? Ya kan? Ya, silakan narasumber, mungkin dari Dr. Adi dulu ya. Oke, siap. Jika memahami pertanyaan ini, silakan. Siap. Pemahaman saya terhadap pertanyaan ini ya sepertinya adalah pemahaman penanyanya adalah kalau seseorang itu dia di dalam tanda kutip ya dihipnosis atau dihipnoterapi, kemudian orang ini melakukan tindakan kebaikan ataupun hal-hal buruk, itu apakah akan berbuah karma baik atau buruk begitu loh. Jadi jawaban singkat saya begini, hipnoterapi ini adalah terapi yang dilakukan dalam kondisi hipnosis. Jadi kita butuh kondisi hipnosis. Kondisi hipnosis apa? Kondisi hipnosis ini adalah kondisi pikiran kita rileks, tenang. Ya seperti kalau kita sore-sore ngantuk-ngantuk, malas mikir, tapi kita sadar. Nah, dalam praktek hipnoterapi yang saya lakukan dan murid-murid saya lakukan, kami nggak bisa, misalkan ini, Dr. Po datang saya terapi, kemudian tiba-tiba saya minta Dr. Po melakukan kejahatan, itu nggak bisa. Karena orangnya tetap sadar gitu loh, ya. Orang dalam kondisi hipnosis itu bisa berbohong, bisa tidak mau jawab, ya, bisa menolak melakukan yang kita minta karena dia tetap sadar. Maka pemahaman orang karena mereka sering lihat TV, sepertinya nanti kalau kita misalkan saya hipnoterapis punya kemampuan begitu, ketemu orang itu entah ditepuk begitu, kemudian orangnya nggak sadar. Setelah itu disuruh melakukan hal yang aneh-aneh, ya. Dari perspektif ilmu hipnoterapi yang saya dalami dan praktekkan itu tidak bisa. Nah, sekarang pertanyaannya nanti monggo Bante yang menjawab. Misalkan orang itu benar bisa dikuasai pikirannya, kemudian disuruh melakukan suatu tindakan baik ataupun buruk, dalam kondisi itu apakah ada karma yang dia buat? Nah, itu Bante. Monggo, terima kasih. Ya, jadi karma itu kan sebetulnya niat. Ya, kalau di dalam Dhamma disampaikan karma adalah niat. Sekarang pada waktu dia melakukan itu ada niat enggak? Nah, karena waktu dia melakukan, misalnya si A dipengaruhi pikirannya, kemudian disuruh memukul, melukai seseorang. Apakah ini punya karma buruk? Dia tidak punya niat untuk melakukan itu. Bahkan mungkin setelah dia sadar, loh, aku kok mukul? Nah, berarti dia tidak ada niat, maka karma buruknya jatuh pada yang menyuruh, yang mempengaruhi. Dalam kasus ini tadi yang ditanyakan tentang hipnoterapi atau hipnosis yang mungkin memang kemampuan itu tidak mampu untuk menyuruh orang secara negatif seperti tadi ya, karena butuh kerjasama mungkin yang tadi Pak Adi sampaikan. Jadi lain sama yang kalau ditepuk itu pun disuruh bunuh mungkin juga tidak mudah itu. Jadi ada sistem memang untuk mempengaruhi makhluk lain. Atau cara gampang saja lah. Mungkin kasus orang yang dipengaruhi oleh makhluk halus saja. Jadi orang di luar, di masyarakat sering dikatakan kesurupan. Itu bahasa umumnya adalah kesurupan. Tetapi sebetulnya lebih cenderung pada dipengaruhi oleh kekuatan makhluk lain. Karena kalau kata kesurupan, itu punya makna seperti ada sesuatu yang lubang, misalnya botol atau gelas atau apa yang kemudian dimasuki di dalamnya dan ditutup. Itu kesannya kesurupan itu seperti itu. Padahal makhluk itu tidak masuk ke tubuh kita. Jadi badan kita ini bukan kayak botol kosong. Tapi makhluk itu hanya mempengaruhi dari belakang. Dijelaskan seperti kalau Anda membawa HP dekat dengan mixer atau amplifier misalnya, sehingga nanti begitu HP-nya itu ada sinyal, mungkin mau ada orang telepon, ada orang WA, dan lain sebagainya, nanti mixer kita atau mixer yang dulu terutama, kemudian juga
alat-alat elektronik tertentu itu ada bunyinya. Nah, kalau sudah demikian, maka sebetulnya alat itu kesurupan gelombang yang lebih besar. Kalau hari ini, itu biasanya frekuensi mic wireless. FM kan dia, FM 1, 2, 3, dia kan ada setelannya, dia FM-nya kan 1, 2, 3. Tapi kan FM 1, 2, 3 itu kan hanya namanya. Sebetulnya kan dia punya frekuensi. Frekuensi ini segini. Kalau kebetulan frekuensi yang kita pakai, mic-nya itu sama dengan frekuensi FM radio tertentu, maka nanti waktu kita menggunakan mic wireless itu, suara radio juga masuk. Karena gelombangnya sama. Nah, kita bisa mengatakan bahwa sound system kita ini kesurupan oleh sinyal radio FM yang lain. Nah, jadi seperti itu. Sekarang kesurupan itu ada kadang-kadang yang disuruh ngobati misalnya. Jadi misalnya begini, orang si A kesurupan. Ya, kesurupan tadi sebetulnya itu dipengaruhi kayak tadi gelombang itu tadi saja. Kemudian ada orang tanya, ini saya sakit ini, obatnya apa? Kemudian orang ini mengatakan berdasarkan bisikan makhluk itu, orang itu mengatakan obatnya ini, dipakai cocok. Kemudian kalau si penanya tadi kan mengatakan, lalu ini karma baiknya milik siapa ini? Karma baiknya ya milik makhluk itu, karena orang ini ketika tadi bangun ditanya selesai kesurupannya, kamu tadi ngomong apa? Nggak tahu. Jadi kalau tadi ada orang tanya, ini sakit ini diobati apa? Ya mana saya tahu, karena saya bukan dokter. Loh tadi kok bisa jawab? Dan kalau dipakai kok bener? Ya itu kan makhluk yang masuk kita tadi. Nah jelas, berarti sekarang buah karma baiknya kan jatuh ke sebelah, ke makhluk tadi. Apalagi kalau terjadi kejahatan, juga makhluk. Itu tadi. Nah, problemnya sekarang ada orang berbuat jahat, tapi yang mau disalahkan makhluk. Jadi, kenapa kamu mencuri? Nah, saya dipengaruhi makhluk. Loh, kamu kalau memang dipengaruhi makhluk, kenapa pakaiannya atau bajunya kamu jual? Ya gimana? Saya sudah dapat barangnya, masa mau saya pakai? Ya saya jual, lalu saya belikan nasi. Nah, ini sih orang tidak bertanggung jawab sebetulnya. Saya rasa tidak ada makhluk bikin kesurupan dan kemudian suruh ngambil barang. Saya kira tidak ada, apalagi suruh jual ke pasar. Saya kira nggak ada. Tapi kalau untuk pengobatan dan sebagainya, itu ada. Karena mungkin makhluk dari alam menderita ini kepingin meningkatkan kualitas dirinya, dia kepingin lahir di alam yang lebih baik. Makanya dia menggunakan media, orang dia sebagai medium untuk melakukan kebajikan. Jadi jarang malah untuk melakukan kejahatan. Nah, sekarang kalau dukun santet bagaimana ini? Menggunakan makhluk untuk menyakiti orang. Nah, ini kan dukunnya yang punya inisiatif. Wah, si A itu mau saya bikin sakit. Dukunnya punya inisiatif. Makhluknya hanya disuruh, maka makhluknya tidak melakukan karma buruk secara maksimal. Yang lebih buruk adalah dukunnya. Tapi dukunnya ini dipesan oleh orang yang cintanya ditolak. Tolong, itu sombong sekali. Cintaku ditolak, santet saja dia, biar sakit-sakitan. Nah, yang punya inisiatif itu yang karma buruknya paling besar. Dukun yang mengerjakan, karma buruknya jauh lebih kecil daripada si orang yang punya inisiatif tadi. Makhluk halusnya kecil lagi karena dia cuma disuruh saja. Ya, jadi karma adalah niat. Makanya siapa yang punya niat, siapa yang punya inisiatif, itulah yang karmanya yang paling besar. Untuk yang baik, karma baik maupun karma buruk. Karena itu kalau Anda mendorong orang untuk berbuat baik, maka Anda punya inisiatif untuk baik, maka karma baik Anda akan banyak. Tapi kalau Anda hanya bisa berbuat baik itu kalau disuruh, ya itu Anda juga karma baiknya menjadi kecil. Jadi misalkan kadang kita disuruh, sana, kamu sering-sering ke wihara, atau sana, kamu sering-sering bermeditasi. Ya, tapi begitu nanti tidak disuruh, nggak meditasi. Nanti lama-lama lagi ditanya, kamu kemarin meditasi nggak? Oh, sudah lama saya nggak. Ayo meditasi. Oke, baru meditasi. Nah itu karma baiknya kecil sekali. Yang nyuruh berbuat baik
itu yang besar. Ya, makanya kita sering-sering lah mendorong orang berbuat baik supaya kita sendiri juga menanam kebajikan. Apalagi kita juga melakukan kebajikan untuk mendorong orang berbuat baik lagi. Ini karma baiknya lebih berlipat lagi. Begitu. Baik, terima kasih Bante. Jawaban terakhir Bante tadi kita garis bawahi dua baris. Cinta ditolak, dukun bertindak. Kami ingatkan, ini Herli kita nggak buka raise hand di sini ya. Hari ini kita nggak buka raise hand supaya menjaga ketenangan dan keteduhan. Ini Herli Pihan dari Pekanbaru, Bante. Oh. Ya, dari Wihara di Pekanbaru, sahabat saya juga. Baik, sudah di YouTube sudah ada yang menonton sampai 860 ya, lebih kurang Bante. Luar biasa ya, dengan yang di Zoom berarti 1.200 sekian yang menonton menyaksikan Pak kita. Adi dan Pak Po memang luar biasa. Waduh, Wah, Bante, ini semua Bante yang saya begitu bilang nanti kami akan buat acara atas permintaan Anda, narasumber utamanya Bante Utamo, itu semua bilang yes, kami akan lihat. Begitu. Betul sekali. Itu adalah magnetnya yang luar biasa ya, Dr. Adi ya. Betul. Baik. Nah, Dr. Adi, satu lagi pertanyaan tadi terkait soal hipnosis tadi supaya tidak salah ya. Belajar dari Pak Adi, apakah bisa digunakan nepuk-nepuk terus ngambil dompet orang? Saya mau kalau bisa begitu, saya mau saya. Tapi Soalnya begini, orang sering gini, Pak Po, saya ini sering menjadi korban terus terang. Nggak perlu ditepuk, tiba-tiba duit saya itu pindah ke rekening istri loh, itu repot saya. katanya kan mau lahir bersama-sama, ya rekening istri, rekening Anda ya rekening istri, rekening Tapi istri rekening ya istri rekeningnya dia begitu kan? Iya. Curcol. Saya tanya istri saya, gimana, mau nggak nanti ketemu lagi di kehidupan yang akan datang? Dia bilang boleh. Saya tanya lagi, yang jadi laki saya atau kamu? Kan ganti peran kan boleh. Istri saya bilang, enggak, kamu aja yang laki, aku tetap perempuan jadi istri. Alasannya apa? Kan kamu senang workshop. So, ya workshop kan you work, I shop lah. Oh oke lah, saya bilang boleh lah. Oke, Dr. Adi, gimana jawaban tadi supaya meluruskan dulu di masyarakat ini? Kalau belajar hipnoterapi ke saya belajar, yang saya ajarkan adalah yang saintifik, itu basisnya ilmiah, kemudian adalah cabang ilmu psikologi. Jadi teman-teman, tidak bisa kita tepok orang. Kalau belajar ke saya loh ya, kemudian Anda tepok, kemudian setelah itu bisa minta orang melakukan ini itu saya nggak bisa. Ya, berharap saya bisa, tapi saya nggak bisa. Oke, nah untuk menghindarkan diri dari tepukan orang sehingga kita mengikuti apa yang diinginkan itu bagaimana caranya, Dr. Adi? Ada nggak solusinya? Oh, simple ya. Jadi sedikit cerita yang saya pernah dengar ya dari seorang teman, itu memang ada satu kelompok biasanya dan mereka setiap malam itu ada baca-bacanya lah. Kemudian setelah itu nanti akan ada yang ke pasar itu nyari korban biasanya. Seperti itu ya, ada satu yang akan lihat. Nah, nggak ada cara lain bagi kita untuk melindungi diri kita adalah apa? Ya dengan banyak-banyak berbuat kebajikan. Pelindung kita ya karma baiknya kita gitu loh. Ya. Betul. Misalkan ada dua orang ini sama-sama jalan. Terus sama-sama mau ke suatu tempat, tapi tiba-tiba ada satu bilang, enggak deh, aku mau ke sana dulu deh. Temannya yang pergi ke sana, temannya yang kena gitu loh. Artinya apa? Karmanya yang satu ini melindungi dia sehingga dia tidak kena musibah ini. Jadi solusinya adalah apa? Ya berbuatlah kebajikan sebanyak mungkin. Demikian. Baik, betul sekali ya. Tadi Bante juga sudah sampaikan, Dr. Adi ya. Jadi keyakinan ditingkatkan, sila ditingkatkan, maka akan melindungi Anda sampai tua. Dhammapada 333. Ya, nanti boleh dibaca. Mantap ini. Mantap. Ya, yang memiliki keyakinan kuat, sila yang kuat akan melindungi Anda sampai tua. Ya, Dhammapada 333.